Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan biasa-biasa saja, tapi entah kenapa masa depanmu tidak bergerak ke arah yang kamu impikan? Bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu bodoh, tapi ada hal-hal kecil yang diam-diam tanpa kamu sadari sedang mencuri masa depanmu. Dan yang lebih menyeramkan, kebiasaan-kebiasaan kecil ini sering kita anggap sepele. Tapi ketika bertahun-tahun berlalu, kita baru sadar, kita sudah kehilangan segalanya. Hari ini, aku akan ceritakan 7 kebiasaan kecil yang bisa diam-diam merusak masa depanmu. Dan setelah mendengar ini, mungkin kamu akan mulai melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Kebiasaan pertama, menunda hal kecil. Ada sebuah kebiasaan yang tampak sepele, tapi diam-diam bisa menghancurkan masa depanmu. Kebiasaan itu adalah menunda hal-hal kecil. Kita sering berpikir, nanti saja, untuk hal-hal sederhana. Menyapu kamar, nanti saja. Membalas pesan penting, nanti saja. Membaca 1 halaman buku, nanti saja. Rasanya tidak ada dampak besar kalau ditunda, bukan? Tapi masalahnya, kata nanti itu tidak pernah berhenti. Ia tumbuh, berulang, dan akhirnya menjadi karakter. Sedikit demi sedikit, otakmu belajar bahwa menunda itu boleh, bahwa tidak apa-apa membuang waktu, bahwa hal-hal kecil tidak penting. Bayangkan seorang pemuda bernama Raka. Ia punya banyak mimpi, ingin sukses, ingin membahagiakan orang tuanya, ingin punya usaha sendiri. Tapi setiap kali ada kesempatan untuk belajar atau mengambil langkah kecil, ia selalu berkata, besok saja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Saat teman-temannya sudah mulai melangkah, Raka masih sibuk menunggu waktu yang tepat yang tidak pernah datang. Hingga suatu hari, kesempatan besar datang, sebuah tawaran kerja yang sesuai impiannya. Tapi ia gagal. Kenapa? Karena kebiasaan menunda membuatnya tidak pernah benar-benar siap. Ia belum punya keterampilan yang cukup, belum punya kebiasaan disiplin, belum punya mental yang kuat. Inilah bahayanya. Masa depan bukan dirusak oleh 1 keputusan besar, tapi oleh 1000 penundaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan anggap remeh kebiasaan ini, karena kalau hari ini kamu terbiasa menunda hal kecil, maka esok kamu akan menunda hal besar, dan suatu saat nanti kamu akan menunda seluruh hidupmu. Kebiasaan kedua, mengabaikan kesehatan. Ada 1 hal yang sering kita korbankan demi kerja, demi kesibukan, bahkan demi sekadar hiburan. Hal itu adalah kesehatan. Kita sering berpikir, masih muda, tubuhku kuat, tidak apa-apa begadang. Kita sering berkata, sekali-sekali makan sembarangan tidak masalah. Kita sering menunda olahraga, menunda minum air putih, menunda istirahat. Awalnya memang terasa biasa saja, tubuh masih bisa menoleransi. Tapi, seperti bom waktu, kebiasaan buruk ini menyimpan dampak besar di masa depan. Bayangkan seseorang bernama Dina. Ia sibuk bekerja keras demi mengejar karir. Setiap hari ia lembur, hanya tidur 4 jam, makan apa saja yang cepat. Ketika muda, tubuhnya masih bisa bertahan. Tapi perlahan, rasa lelah menjadi teman sehari-hari. Konsentrasi menurun, tubuh sering sakit, dan akhirnya impian besar yang ia kejar harus tertunda karena kesehatannya hancur. Ada pepatah bijak, orang sehat punya 1000 mimpi, orang sakit hanya punya 1 mimpi, sembuh. Itulah kenyataannya. Kamu bisa punya ambisi, rencana, dan mimpi yang besar. Tapi semua itu tidak ada artinya jika tubuhmu tidak sanggup berjalan bersamamu. Kesehatan adalah fondasi, dan jika fondasi itu rapuh, bangunan masa depanmu akan runtuh.
Jadi, jangan tunggu sakit baru menyesal. Rawatlah tubuhmu hari ini karena itu adalah investasi terbesar untuk masa depanmu. Kebiasaan ketiga, mengelilingi diri dengan orang yang salah. Ada sebuah pepatah, jika kamu ingin tahu masa depan seseorang, lihatlah siapa teman-temannya hari ini. Kebiasaan ketiga yang diam-diam bisa merusak hidupmu adalah mengelilingi diri dengan orang yang salah. Bayangkan kamu punya mimpi besar. Kamu ingin berkembang, ingin belajar hal baru, ingin melangkah lebih jauh. Tapi setiap kali kamu bercerita, teman-temanmu justru menertawakan. Mereka berkata, "Ah, ngapain susah-susah? Nikmati saja hidup." Sedikit demi sedikit, kata-kata itu masuk ke dalam pikiranmu. Kamu mulai ragu. Kamu mulai bertanya-tanya, benarkah mimpiku terlalu tinggi? Inilah bahayanya. Lingkungan itu menular. Jika kamu sering bersama orang yang suka mengeluh, kamu akan terbiasa mengeluh. Jika kamu selalu bersama orang yang malas, semangatmu perlahan akan ikut padam. Mari kita lihat kisah Bima. Ia punya dua sahabat. Yang satu rajin belajar, penuh ide, dan selalu mendorongnya untuk maju. Yang satu lagi suka nongkrong tanpa arah, mengajak hal-hal yang tidak bermanfaat. Awalnya, Bima berpikir ia bisa menyeimbangkan keduanya. Tapi kenyataannya, perlahan ia lebih sering bersama sahabat yang negatif. Hasilnya, nilainya turun, motivasinya hilang, dan mimpinya tertunda. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Itu bukan sekadar kalimat motivasi. Itu kenyataan. Masa depanmu bisa hancur bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu salah memilih siapa yang berjalan di sisimu. Jadi, berhati-hatilah. Pilihlah lingkungan yang membuatmu tumbuh, bukan yang menarikmu jatuh. Kebiasaan keempat, mengabaikan ilmu baru. Salah satu kebiasaan yang sering tak terasa tapi berbahaya adalah berhenti belajar. Banyak orang merasa setelah lulus sekolah atau kuliah, maka proses belajar sudah selesai. Seolah-olah ijazah adalah tiket seumur hidup untuk sukses. Padahal, dunia tidak pernah berhenti berubah. Teknologi berkembang, peluang bergeser, bahkan pekerjaan yang dulu dianggap mapan bisa hilang dalam sekejap. Siapa yang bertahan? Mereka yang mau terus belajar. Mari kita lihat kisah sederhana. Ada dua sahabat, Arif dan Joko. Keduanya sama-sama bekerja di perusahaan yang cukup besar. Arif rajin membaca buku, mengikuti kursus online, dan belajar keterampilan baru di luar pekerjaannya. Sementara Joko merasa cukup dengan apa yang ia tahu sekarang. Untuk apa belajar lagi? Toh gajiku sudah tetap, begitu pikirnya. 5 tahun kemudian perusahaan mereka melakukan perubahan besar. Posisi Joko tergantikan teknologi baru, sementara Arif dipromosikan karena keterampilan tambahannya dibutuhkan. Apa yang membedakan keduanya? Bukan keberuntungan, bukan juga kecerdasan bawaan, tapi kesediaan untuk terus belajar. Saat kamu berhenti belajar, saat itu juga kamu mulai kalah. Masa depan tidak peduli seberapa pintar kamu dulu di sekolah. Yang lebih penting adalah, apakah hari ini kamu masih mau belajar sesuatu yang baru? Jangan pernah remehkan ilmu, karena setiap pengetahuan baru adalah pintu yang bisa membawamu pada kesempatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kebiasaan kelima, membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, satu kebiasaan kecil yang tampak wajar tapi sangat berbahaya adalah membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kali membuka layar ponsel, kita disuguhi potongan terbaik dari hidup orang lain. Ada yang liburan ke luar negeri, ada yang sudah punya mobil mewah, ada yang menikah dengan pasangan idaman. Dan tanpa sadar, kita mulai berkata dalam hati, "Kenapa hidupku tidak seindah itu?" Mari kita lihat kisah Lani. Ia sebenarnya punya kehidupan yang cukup baik. Pekerjaan tetap, keluarga yang harmonis, dan teman-teman yang peduli. Tapi karena terlalu sering melihat pencapaian orang lain di media sosial, ia mulai merasa hidupnya biasa saja. Ia lupa bersyukur, lupa bahwa kebahagiaan bukan selalu tentang apa yang terlihat di luar.
Sedikit demi sedikit, kebiasaannya membandingkan diri membuatnya kehilangan semangat. Alih-alih fokus membangun dirinya, ia sibuk meratapi apa yang belum ia miliki. Padahal yang ia lihat hanyalah kulit luar dari hidup orang lain, bukan keseluruhannya. Membandingkan diri hanya akan mencuri dua hal darimu, rasa syukur dan rasa percaya diri. Setiap orang berjalan dengan waktunya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang jalannya berliku. Yang terpenting bukan siapa yang lebih dulu sampai, tapi apakah kita tetap bergerak di jalur kita sendiri. Jika kamu terus sibuk membandingkan, kamu akan lupa membangun. Tapi jika kamu fokus pada langkahmu sendiri, suatu hari nanti, orang lainlah yang akan terinspirasi darimu. Kebiasaan keenam, meremehkan waktu. Ada satu kebiasaan kecil yang sering kita lakukan tanpa merasa bersalah, meremehkan waktu. Kita berkata, masih ada besok. Kita berpikir, 1 jam terbuang tidak ada artinya. Kita merasa menunda sebentar tidak masalah. Padahal, setiap menit yang lewat tidak akan pernah kembali. Bayangkan seseorang bernama Dani. Setiap malam, ia terbiasa berkata, 10 menit saja scroll media sosial, lalu tidur. Tapi, 10 menit itu selalu berubah menjadi 2 jam. Esoknya, ia bangun terlambat, pekerjaannya menumpuk, mimpinya makin jauh. Awalnya memang tampak kecil, tapi ketika dihitung, 3 jam terbuang setiap hari berarti 45 hari hilang dalam setahun. Bayangkan, 1,5 bulan penuh hanya habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Waktu itu ibarat pasir yang terus menetes dalam jam pasir. Kita tidak bisa menghentikannya, apalagi memutarnya kembali. Orang bijak berkata, bukan uang yang paling berharga dalam hidup, tapi waktu. Karena uang bisa dicari lagi, waktu tidak. Seringkali kita baru sadar pentingnya waktu ketika sudah kehilangan banyak kesempatan. Pintu yang dulu terbuka, kini tertutup. Kesempatan yang dulu ada, kini berpindah ke orang lain. Jika kamu meremehkan waktu hari ini, maka masa depanmu akan meremehkanmu esok. Jadi, gunakan waktumu sebaik mungkin, karena setiap detik yang kau hargai akan menjadi batu bata yang menyusun masa depanmu. Kebiasaan ketujuh, tidak menjaga hubungan baik. Kebiasaan terakhir yang sering dianggap sepele, tapi bisa merusak masa depanmu, adalah tidak menjaga hubungan baik. Banyak orang terlalu sibuk mengejar uang, karir, atau ambisi pribadi, hingga lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang siapa yang ada di samping kita. Bayangkan seseorang bernama Andi. Ia pekerja keras, hampir semua waktunya ia habiskan untuk bekerja. Ia jarang pulang ke rumah, jarang menemani orang tuanya, jarang meluangkan waktu untuk sahabat. Nanti kalau sudah sukses, baru aku bahagiakan mereka. Begitu katanya. Tahun demi tahun berlalu, benar, ia akhirnya berhasil. Uang dan jabatan ia dapatkan, tapi ketika ia ingin berbagi kebahagiaan itu, ayahnya sudah tiada. Ibunya sakit-sakitan, dan sahabatnya sudah menjauh. Ia sukses, tapi sendirian. Inilah yang sering kita lupakan, hubungan dengan keluarga, teman, pasangan, bahkan hubungan dengan Allah adalah penopang hidup kita. Saat kita jatuh, merekalah yang menjadi sandaran. Saat kita lelah, merekalah yang menguatkan. Sukses tanpa hubungan baik hanyalah kemenangan yang hampa. Masa depanmu akan jauh lebih indah jika kamu menjaganya bersama orang-orang yang kamu cintai. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup bernilai bukanlah apa yang kita miliki, tapi dengan siapa kita bisa berbagi. Jangan tunggu kehilangan baru menyesal. Jaga hubunganmu hari ini, itu adalah harta yang tak ternilai untuk masa depanmu. Teman-teman, setelah kita membahas 7 kebiasaan kecil yang diam-diam bisa merusak masa depan, ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Hidup ini bukan dihancurkan oleh badai besar, tapi oleh tetesan kecil yang terus menetes tanpa henti.
Menunda hal kecil, mengabaikan kesehatan, salah memilih lingkungan, berhenti belajar, sibuk membandingkan diri, meremehkan waktu, hingga tidak menjaga hubungan baik. Semuanya terlihat sederhana. Tidak ada yang langsung menghancurkan hidupmu hari ini. Tapi sedikit demi sedikit, ia menggerogoti fondasi masa depanmu. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah lautan. Kapal itu tidak tenggelam karena satu ombak, tapi karena kebocoran kecil yang dibiarkan. Begitulah hidup kita. Masa depanmu tidak hancur karena satu kesalahan besar, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus kamu biarkan. Tapi kabar baiknya, kebiasaan kecil juga bisa menjadi penyelamatmu. Satu langkah kecil yang konsisten bisa mengubah arah hidupmu. Membaca satu halaman setiap hari, berolahraga sebentar setiap pagi, meluangkan waktu 5 menit untuk berdoa, atau sekedar mengucapkan terima kasih pada orang yang kamu sayangi, semua itu adalah kebiasaan kecil yang membangun masa depan besar. Kebiasaanmu hari ini adalah ramalan masa depanmu. Jadi, tanyakan pada dirimu, apakah kebiasaanmu hari ini sedang membangun atau justru menghancurkan masa depanmu? Hidup terlalu berharga untuk disia-siakan oleh hal-hal sepele. Mulailah dari sekarang. Jaga waktumu, jaga tubuhmu, jaga hubunganmu, dan teruslah belajar. Karena masa depan yang cerah bukanlah milik mereka yang menunggu, tapi milik mereka yang berani memperbaiki diri sedikit demi sedikit setiap hari.